Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya, Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas terkait barisan dan deret, yaitu pada geometri. Poin yang pertama yang akan dibahas yaitu barisan geometri. Misalkan suatu barisan bilangan adalah U1, U2, U3, U4 dan seterusnya, UN-1 dan suku terakhirnya yaitu UN. Barisan bilangan tersebut dikatakan barisan geometri jika nilai perbandingan untuk setiap suku ke N yaitu UN dengan suku sebelumnya yaitu UN-1 adalah tetap. Nilai perbandingan itu disebut dengan rasio. Misalkan di sini terdapat contoh barisan geometri. Di materi sebelumnya terdapat barisan aritmetika. Kalau di aritmetika itu terdapat beda, kalau di geometri itu terdapat rasio. Kalau beda itu tambah, kalau rasio itu merupakan perkalian, yaitu di sini suku kedua itu berasal dari suku pertama dikali 2. Suku ketiga dari suku kedua dikali 2. Suku keempat dari suku ketiga juga dikali 2. Di sini merupakan pola bilangannya. Sehingga dapat dituliskan bahwa rasio dari barisan geometri yaitu 2. Sedangkan untuk contoh kedua di sini min 2 ke 6 di sini min 2 dikali negatif 3. Min 18 merupakan suku ketiga, itu dari suku kedua dikali negatif 3. 54 sebagai suku keempat dari suku ketiga dikali negatif 3. Di sini merupakan pola bilangannya, sehingga dapat dituliskan rasionya yaitu negatif 3. Sehingga kita dapat tuliskan bahwa rasio merupakan perbandingan suku dengan suku sebelumnya, U2 per U1 atau U3 per U2 dan seterusnya kita tuliskan sebagai UN per UN-1. Ini merupakan rumus dari rasio. Selanjutnya kita akan tulis suku umum dari barisan geometri atau UN dari barisan geometri. Suku pertama dituliskan sebagai A. Di sini merupakan suku pertama dan U2 itu berasal dari U1 dikali dengan rasio. U1-nya di sini merupakan A, jadi A dikali R atau AR. U3 itu dari suku kedua dikali R. Suku keduanya yaitu AR, jadi AR dikali R hasilnya AR kuadrat. U4 berarti dari suku ketiga dikali R, U3-nya ini AR kuadrat dikali R sehingga hasilnya AR pangkat 3. Dan seterusnya sehingga di sini itu sudah berpola. Nah, diperhatikan bahwa suku pertama di sini sebenarnya ada R tapi pangkatnya 0. U2 R-nya pangkat 1, U3 pangkat 2 R-nya, U4 R-nya pangkat 3. Sehingga untuk UN di sini hasilnya AR N-1. Pangkatnya N dikurangi 1. Dan ini merupakan rumus dari suku umum barisan geometri. Untuk lebih pahamnya, simak untuk contoh-contoh barisan geometri berikut. Contoh 1. Pada suatu barisan geometri diketahui suku keduanya negatif 6 dan suku kelimanya 162. Tentukan A. Rasio, B. Suku pertama,
dan C suku ke-7. Untuk penyelesaian soal di sini, kita akan selesaikan satu persatu. Kita tuliskan dari apa yang diketahui, yaitu U2 di sini sama dengan negatif 6 dan U5 sama dengan 162. Dengan menggunakan rumus barisan geometri, saya tuliskan di sini, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kita masukkan bahwa U2 berarti A dikali R dengan N-nya 2, 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 6. AR karena di sini 2 dikurangi 1 itu 1 sama dengan negatif 6. Sedangkan untuk U5 berarti A dikali R pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 162. AR pangkat 4 dari 5 kurangi 1 sama dengan 162. Untuk mencari R kita jabarkan AR pangkat 4, yaitu AR dikali R pangkat 3, hasilnya 162. Kenapa kok dijabarkan seperti ini? Karena kita akan menggantikan AR itu dengan negatif 6 ini. Nah, kita masukkan negatif 6 dikali R pangkat 3 sama dengan 162. R pangkat 3 sama dengan 162 dibagi negatif 6, yaitu R pangkat 3 sama dengan negatif 27. Sehingga kita akan cari R-nya itu akar 3 dari negatif 27. Kita dapatkan bahwa R-nya sama dengan negatif 3. Karena negatif 3 dipangkatkan 3 itu hasilnya negatif 27. Selanjutnya untuk opsi B. Opsi B di sini mencari suku pertama merupakan variabel A. Kita tuliskan bahwa U2 sama dengan negatif 6. U2-nya tadi AR sama dengan negatif 6. Kita tuliskan A dan R-nya kita dapatkan negatif 3 sama dengan negatif 6. Jadi A-nya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, yaitu A-nya sama dengan 2. Selanjutnya untuk opsi C, kita akan mencari U7 dengan rumus A dikali R pangkat N-1 berarti A dikali R pangkat 7 dikurangi 1. Kita tuliskan AR pangkat 6 karena 7 kurangi 1 itu 6. Kita masukkan A-nya 2 di sini dan R-nya negatif 3 dikali negatif 3 dipangkatkan 6. 2 dikali negatif kalau dipangkatkan genap itu hasilnya positif. 3 dipangkatkan 6 hasilnya 729. Kemudian dikalikan 2 hasilnya 1458. Nah, selain pakai rumus ini, kita juga bisa gunakan cara kedua, bahwa dari U5, U6 ke U7 karena tadi merupakan barisan geometri, U5 dikalikan dengan R itu menghasilkan U6. U6 dikalikan dengan R itu menghasilkan U7. R ini merupakan rasio, berarti kalau dari U5 ke U7, R dikali R di sini sama dengan dikali R pangkat 2. Sama saja kita dapat tuliskan bahwa U7 itu sama dengan dari U5 dikali dengan R pangkat 2. Kita ketahui bahwa suku kelimanya 162 dikali dengan negatif 3 dipangkatkan 2. 162 dikali dengan 9 itu hasilnya 1458. Nah, boleh pakai cara 1 maupun cara 2.
Selanjutnya, contoh 2. Pada suatu deret geometri yang seluruh suku pertama ditambahkan suku keempat hasilnya 4,5. Dan jika suku keempat ditambahkan suku ketujuh hasilnya 36. Tentukan rumus suku ke n barisan tersebut. Untuk penyelesaian soal di sini kita diminta menentukan rumus suku ke n yaitu UN pada barisan geometri dengan rumus A dikali R pangkat N-1. Dari rumus ini maka kita perlu menentukan A sebagai suku pertama dan R sebagai rasio di dalam soal. Pertama-tama kita tuliskan apa yang diketahui, yaitu suku pertama ditambah dengan suku keempat hasilnya 4,5. Kita tuliskan suku pertama berarti U1 ditambah dengan suku keempat itu U4 sama dengan 4,5. Suku pertama itu merupakan A ditambah suku keempat berarti UN, N-nya 4, kita masukkan di sini yaitu A R 4 dikurangi 1 itu 3. 4,5 kita buat kepecahan biasa yaitu 9/2. 2 kali 4 8 ditambah 1 itu 9, 9/2. Selanjutnya di dalam soal juga menyatakan bahwa suku keempat ditambah dengan suku ketujuh hasilnya 36. Kita tuliskan suku keempat U4 ditambah dengan suku ketujuh U7 sama dengan 36. Suku keempat itu merupakan AR pangkat 3. Suku ketujuh itu AR pangkat 7 dikurangi 1 yaitu 6 sama dengan 36. Selanjutnya R pangkat 3 di sini dikeluarkan. R pangkat 3 AR pangkat 3 keluar R pangkat 3 bersisa A. Selanjutnya untuk yang di sini AR pangkat 6 keluar R pangkat 3 bersisa AR pangkat 3 sama dengan 36. Kita cek bahwa R pangkat 3 dikali A itu AR pangkat 3. R pangkat 3 dikali AR pangkat 3 itu hasilnya AR pangkat 6. Karena R pangkat 3 dikali R pangkat 3 ini pangkatnya ditambahkan 3 tambah 3 itu 6. Nah selanjutnya kenapa kok dibentuk seperti ini? Karena kita akan memasukkan bahwa nilai A ditambah AR pangkat 3 itu sama dengan 9/2 di sini. Nah, kita masukkan ya bahwa R pangkat 3 buka kurung 9/2 sama dengan 36. 2-nya dikali silang di sini. 9-nya sebagai pembagi, berarti R pangkat 3 sama dengan 36 dikali 2 dibagi 9. 36 dibagi 9 itu 4. Sehingga R pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 2 itu 8. Jadi R-nya merupakan akar 3 dari 8, yaitu R-nya sama dengan 2. Karena 2 dipangkatkan 3 itu hasilnya 8. Setelah R-nya diketahui, kita akan mencari suku pertama. Kita masukkan ke sini, yaitu A ditambah A dengan R-nya 2, berarti 2 dipangkatkan 3 sama dengan 9/2. A ditambah 2 pangkat 3 itu 8, berarti 8A sama dengan 9/2. A ditambah 8A, di sini 9A sama dengan 9/2. Jadi A-nya kita peroleh setengah. Nah, karena setengah dikali 9 itu 9/2. Kita sudah dapatkan nilai A dan nilai R. Selanjutnya kita masukkan ke UN, yaitu AR pangkat N-1. UN sama dengan A-nya di sini setengah, berarti 1/2 dikali 2 pangkat N-1. Setengah itu bisa kita buatkan ke perpangkatan, yaitu UN sama dengan 2 pangkat -1 dikali 2 pangkat N-1.
sehingga UN-nya sama dengan pangkat di sini dijumlahkan karena bilangan pokoknya sama-sama 2. 2 pangkat min 1 ditambah N min 1, sehingga kita peroleh rumus UN-nya yaitu sama dengan 2 pangkat N min 2. Selanjutnya contoh ketiga. 3 buah bilangan membentuk barisan geometri dengan hasil kali dan hasil jumlah ketiga bilangan tersebut berturut-turut yaitu negatif 216 dan 14. Tentukan bilangan terbesar. Untuk penyelesaian soal di sini maka kita perlu memisalkan ketiga bilangan ini yang membentuk barisan geometri. Saya misalkan angka yang tengah terlebih dahulu. Karena geometri maka suku selanjutnya dikali R yaitu AR, sedangkan suku sebelumnya di sini dibagi R yaitu A per R. Suku pertamanya A per R kemudian dikalikan dengan R itu menghasilkan A sebagai suku kedua. Selanjutnya dikalikan dengan R menjadi AR sebagai suku ketiga. Selanjutnya di dalam soal menyatakan bahwa hasil kali ketiga bilangan itu negatif 216. Maka kita tuliskan sebagai hasil kali. Kita kalikan ketiga bilangan ini yaitu A per R dikali dengan A dikali dengan AR itu sama dengan negatif 216. A dikali A itu A pangkat 3. Sedangkan R-nya di sini habis dibagi dengan R. Kita tuliskan negatif 216. Jadi A-nya merupakan akar 3 dari negatif 216 yaitu negatif 6. Karena negatif 6 dipangkatkan 3 itu hasilnya ini. Nah, selanjutnya maka ketiga bilangan ini menjadi kita substitusi negatif 6 ke A di sini yaitu negatif 6 per R, negatif 6 dan negatif 6R. Selanjutnya ketiga bilangan ini ketika dijumlahkan hasilnya 14. Kita tuliskan sebagai hasil jumlah. Kita jumlahkan negatif 6 per R ditambah dengan negatif 6 ditambah dengan negatif 6R itu sama dengan 14. Nah, karena di sini ada yang berbentuk pecahan, maka kita hilangkan terlebih dahulu pecahannya dengan mengkali kedua ruas dengan nilai pecahannya atau penyebutnya yaitu R. Negatif 6 per R dikali R berarti negatif 6. Di sini plus kali min menjadi min. Min 6 kali R berarti min 6R. Plus kali min itu min. 6R dikali R berarti negatif 6R kuadrat. Di sini sama dengan 14 kali R yaitu 14R. Kita pindahkan min 14 ke sebelah kiri menjadi min. Dan diurutkan dari yang kuadrat yaitu negatif 6R kuadrat min 6R, di sini pindah ruas menjadi min 14R min 6, di sini sama dengan 0. Min 6R kuadrat min 20R, karena ini min 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan. Karena semua negatif kita jadikan positif dengan membagi atau mengkali. Di sini dibagi dengan negatif karena genap semuanya dibagi dengan negatif 2. Hasilnya yaitu 3R kuadrat ditambah 10R ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya ini difaktorkan. Faktornya yaitu 3R plus 1 dikali R plus 3
sama dengan 0. Untuk pemfaktoran ini bisa kalian pelajari di SMP. Kalian sudah dapat ya? Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai R-nya, yaitu 3R ditambah 1 itu sama dengan 0. 3R sama dengan min 1, R-nya sama dengan min 1/3. Atau R plus 3 di sini sama dengan 0. R-nya sama dengan negatif 3. Kita dapatkan dua nilai R, yaitu R sama dengan min 1/3 sama R-nya sama dengan min 3. Kita masukkan di sini. Untuk R sama dengan min 1/3, maka nilai bilangan ini yaitu min 6 dibagi min 1/3. Min 6 sama min 6 dikali min 1/3. Kita dapatkan ketiga bilangan ini, min bagi min plus 3-nya naik di sini menjadi 18, min 6, min 6 dikali min 1/3 itu plus, yaitu 2. Selanjutnya untuk R kedua yaitu R sama dengan min 3. Maka ketiga bilangan ini maka menjadi min 6 per min 3, min 6 dikali min 3. Ini hasilnya 2, min 6 dan 18. Di sini hanya terjadi perbedaan urutan dari yang terbesar ke kecil, ini kecil ke besar. Jadi dapat disimpulkan nilai terbesar yaitu 18 ini. Selanjutnya terdapat latihan soal mandiri. Ada soal 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian coba. Saya akhiri dulu ya, lanjut di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.